Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu bagaimana cara menentukan jarak, kecepatan dan waktu. Jadi asal mulanya rumusnya itu adalah seperti ini. S, V dan T ya, jarak, kecepatan dan waktu. Namun kita pakai yang ini saja biar lebih mudah untuk mengingatnya, yaitu JKW, jarak, kecepatan dan waktu ya. Jadi bentuknya segitiga seperti ini, jarak, kecepatan dan waktu. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita awali dengan memahami contoh soal berikut ini. Devin berangkat dari Bekasi menuju Tangerang pukul 10 dan tiba pada pukul 13 dengan kecepatan kendaraan 60 km per jam. Jarak yang ditempuh Devin adalah, nah ketika ada soal seperti ini maka langkah yang pertama yaitu kita mengetahui dulu ya, jarak belum diketahui, kemudian kecepatannya sudah diketahui, itu adalah 60 km per jam dan waktunya adalah 3 jam. Asal 3 jam di situ itu adalah dari jam 10 sampai dengan jam 13, itu selama 3 jam ya. Nah yang kedua baru kita memahami rumusnya. Jadi untuk mengetahui jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu nih ya, kecepatan dikali waktu. Kalau kita mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya sudah diketahui di sini adalah 60 km per jam. Waktunya adalah 3 jam. Nah, selanjutnya berarti 60 dikali 3, maka hasilnya adalah 180. Nah, berarti jarak yang ditempuh oleh Devin dari Bekasi menuju Tangerang itu adalah 180 km. Kemudian contoh yang kedua, Fatan pergi ke toko buku di antar pamannya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan rata-rata pamannya ketika mengendarai sepeda motor itu adalah 45 km per jam. Dan jarak rumah Fatan dengan toko tersebut itu adalah 9 km. Jika Fatan berangkat dari rumah jam 9 lewat 15 menit, pukul berapa Fatan tiba di toko buku tersebut? Nah, seperti biasa langkah yang pertama kita ketahui dulu. Jaraknya adalah 9 km. Ya, kemudian kecepatannya adalah 45 km per jam. Yang ditanya adalah waktunya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui waktu, kita ketahui rumusnya adalah untuk mengetahui waktu jarak dibagi kecepatan. Nih, untuk mengetahui waktu jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya di sini sudah diketahui 9 km. Waktunya adalah 45 km. Nah, di sini kalau sudah seperti ini baru kita sederhanakan 9 per 45 km. Kita sederhanakan menjadi 1 per 5 ya. Nah, di sini ada 60 menit. Dari mana 60 menit itu? 60 menit itu asalnya dari jam. Jadi 1 jam itu ada 60 menit. Nah, sehingga 1 per 5 dikali 60 itu hasilnya adalah 12 menit. Ternyata pertanyaannya bukan berapa menit, cuman yang ditanya di sini adalah pukul berapa. Nah, kalau pukul berapa berarti dari jam 9 lewat 15 menit ditambah 12 menit. 12 menit dari sini tadi ya, ditambah 12 menit. Berarti jam 9 lewat 27 menit. Berarti pukul berapa Fatan tiba di toko buku tersebut? Berarti dia Fatan sampai di toko tersebut itu adalah jam 9 lewat 27 menit. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Berkaitan kecepatan dan waktu serta jarak ya. Nah, Akila mengendarai sepeda motor dari Jakarta ke Bandung dengan kecepatan rata-rata 42 km per jam. Dan Devita dari Bandung ke Jakarta mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 58 km per jam. Mereka berangkat pukul 7 lewat 45 menit. Dan mereka melewati jalur yang sama.
Jika jarak antara Jakarta dan Bandung adalah 225 km, pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, di sini yang ditanya adalah pukul berapa. Nah, pukul berapa? Nah, kalau pukul berapa berarti berkaitan dengan waktu. Nah, untuk mengetahui cara pengerjaannya sama seperti tadi. Kita lakukan seperti ini dulu. Ya, diketahui jaraknya adalah 225 km. Ini jaraknya. Ya, jarak dari Jakarta sampai ke Bandung. Nah, itu atau Bandung ke Jakarta ini ya 225 km. Kemudian kecepatannya di sini ada dua. Yang pertama adalah kecepatannya Akila mengendarai sepeda motor yaitu 42 km per jam, dan yang kedua adalah kecepatan yang dilakukan oleh Devita ketika mengendarai motor yaitu adalah 58 km per jam. Nah, setelah ini baru kita menentukan rumusnya. Untuk mengetahui waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya sudah diketahui 225. Nah, kecepatannya untuk mengetahuinya yaitu adalah kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Artinya kecepatan Akila ditambah dengan kecepatannya Devita ketika mengendarai motor ya. Nah, itu berarti 42 ditambah 58 sama dengan 100 km per jam. Nah, berarti kecepatannya sudah diketahui yaitu adalah 100 km per jam. Dan jaraknya pun juga sudah diketahui 225 km ya. Nah, langkah berikutnya waktu itu adalah 225 dibagi 100. Nah, itu hasilnya adalah 21/4 jam ya. 21/4 jam artinya 21/4 jam itu sama dengan 2 jam 15 menit ya. Nah, di sini yang ditanya bukan berapa jam, bukan berapa menit, namun yang ditanya di sini adalah pukul berapa mereka akan berpapasan. Jadi pukul berapa mereka akan berpapasan. Nah, berarti kalau untuk mengetahui pukul berapa mereka akan berpapasan, berarti di awal tadi mereka berangkat pukul 7:45 ditambah 2 jam 15 menit. Nih. Nah, berarti 7:45 ditambah 2 jam lewat 15 menit itu berarti adalah jam 10. Ya. Berarti Akila dan juga Devita itu ketika berangkat bersama ya, waktunya sama, dia akan berpapasan itu pada saat jam 10 ya. Nah, demikian ini adalah cara menentukan jarak, kecepatan dan waktu. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.